Karena kita tahu yang nama Donald Trump ini adalah pendukung berat dari Benjamin Netanyahu ya, Betul. pendukung berat Israel. Jadi kesimpulan saya adalah Israel dan Amerika adalah sama, ya. Cuma beda negara, tapi mereka pada dasarnya adalah sama. Jadi menurut Buya ini sebetulnya sebuah skenario besar ya sebetulnya. Saya rasa dia punya maksud jahat itu. Bagi saya tercium bau anyir ya, bau yang nggak sedap. Karena saya yakin dan percaya ya itu adalah salah satu strategi yang dipergunakan oleh Donald Trump untuk mengurangi peran Hamas. Sebenarnya gampang menghadapi Israel ini jika seandainya dunia Islam bersatu ya. Nah, ya. Tapi untuk mengharapkan dunia Islam bersatu susah setengah mati ya. Di talk kali ini benar-benar spesial nih. Harus sekarang di recordnya dan bahkan kita online ini untuk pertama kali online ya Pak De. Benar adanya. Soalnya ada berita yang menggemparkan dan kalau menurut saya pribadi sih ini nggak masuk akal beritanya. Kalau kata Pak Ya, De gimana ya? Udah dengar berita yang bakal ya kita ini omongin nih? jadi kayak apa tuh mau memindahkan seorang tetangga ke rumah orang lain tanpa izin Ya, gitu. ya, Seenaknya ya, aja ya. gitu loh. Iya, ya. Dan kalau kita lihat, ya kita kan kali ini di Talk episode 31 ini kan mau bicarain soal Trump yang baru dilantik. Bahkan sebelum dilantik, beberapa jam sebelum dilantik, tim Mm-mm. transisinya ngomong kalau misalnya dia akan memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Sebenarnya dia bilang sih ke beberapa negara di Asia Tenggara atau negara beberapa di luar. Tapi dia bilang tuh mau ke Indonesia. Ini pas saya ngetik beritanya sih agak-agak kaget banget nih Pak deh. Unlogic. Iya, tapi berani-beraninya juga melontarkan wacana itu. Saya kira itu suatu hal yang perlu kita dalami dengan bersama narsum kita hari ini. Iya, iya, iya. Di sini udah bergabung bersama kita Wakatum MUI dan juga Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas. Selamat pagi Buya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gary. Ya, Buya, kita mau langsung tanya-tanya nih soal pendapat Buya mengenai ucapan Trump belum lama ini lah Pak di pekan ini. Menurut Buya itu gimana? Harusnya kita menanggapi. Iya, kalau seandainya yang bicara itu bukan Donald Trump, Hmm. tapi Anwar Ibrahim misalkan Perdana Menteri Malaysia, saya bisa terima. Karena dia pasti akan memikirkan sesuatu yang terbaik untuk semua, terutama untuk rakyat Palestina itu sendiri. Tapi kalau yang bicara itu Donald Trump, ceritanya jadi lain. Hmm. Karena kita tahu yang nama Donald Trump ini adalah pendukung berat dari Benjamin Netanyahu ya, Betul. pendukung berat Israel. Dan dunia sudah mengutuk Israel, tapi masih dibela oleh Amerika. Jadi kesimpulan saya adalah Israel dan Amerika adalah sama, ya. Cuma beda negara, tapi mereka pada dasarnya adalah sama. Mereka adalah sahabat, mereka adalah sekutu setia, ya. Oleh karena itu, kalau seandainya Donald Trump mengusulkan supaya 2 juta rakyat di Gaza itu dipindahkan ke Indonesia, ya saya rasa dia punya maksud jahat itu. Bagi saya Hmm. tercium bau anyir ya, bau yang nggak sedap. Karena saya yakin dan percaya ya itu adalah salah satu strategi yang dipergunakan oleh Donald Trump untuk mengurangi peran Hamas. Karena Hmm. dengan berkurangnya jumlah penduduk Gaza, maka kemungkinan Hamas untuk bisa merekrut pasukannya lah, semacam pasukannya tentu akan berkurang kan, karena orangnya semakin sedikit gitu kan. Sehingga dengan demikian Hamas dan kelompok-kelompok perlawan yang ada akan semakin lemah sehingga bisa dikendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau seandainya Donald Trump eh, ingin memindahkan 2 juta rakyat Gaza ke Indonesia, pertanyaan saya, taruhlah misalkan diterima gitu ya, apakah kira-kira mungkin Trump itu akan membiayai lagi pengembaliannya ke Gaza? Saya tidak percaya. Karena apa? Karena kalau dikembalikan berarti eksistensi Israel akan terancam kembali. Iya, betul. Oleh karena itu bagi saya ya, kalau ada orang
menyatakan supaya kita berhusnuzon dengan gagasan Donald Trump ini orang nggak tahu kita ngomong dengan siapa gitu. Kalau kita ngomong dengan musuh, nggak boleh berhusnuzon dengan musuh. Kalau kita berhadapan dengan musuh, kita harus bersuuzon gitu. Apalagi dulu ada seorang Menteri Luar Negeri Amerika namanya Madeleine Albright ya, perempuan itu. Ya, Dia sudah bilang politik luar negeri saya ini itu acuannya adalah kepentingan negara saya gitu kan. Kalau akan merugikan negara saya dan sekutu-sekutu saya akan tolak katanya kan. Tapi kalau menguntungkan negara saya dan sekutu saya akan terima. Nah itu kalau begitu hmm, bagaimana itu? Kalau ya. Amerika membela Israel dan Israel punya kepentingan untuk membentuk Israel Raya yang kawasannya itu tidak hanya daerah Palestina hari ini, tapi juga Jordan, Lebanon, Syria, dan belahan utara dari Saudi serta bagian dari Irak. Jadi menurut saya ya orang Israel ini memang bertekad bulat ini untuk mendirikan negara Israel Raya itu ya. Dan caranya adalah menghabisi itu negara Palestina itu, menghabisi kawasan Palestina dalam artian Palestina, daerah Palestina atau wilayah Palestina betul-betul bisa mereka kuasai dan bisa mereka dudukin dan mereka jadikan bagian dari negara mereka. Ya, jadi menurut Buya ini sebetulnya sebuah skenario besar ya sebetulnya. Sudah ada skenario besar untuk mengeluarkan warga Gaza itu ke tempat lain untuk diambil tanahnya. Mungkin begitu, Pak. Oh, udah jelas Pak Haji, sudah jelas lah Pak Haji ya. Kalau dalam bahasa Padangnya alun takil takalem gitu ya. Jadi orang belum ngomong kita udah tahu tuh apa maksudnya itu ya. Makanya bagi saya kalau seandainya ini yang mengusulkan Anwar Ibrahim, saya bisa terima. Tapi karena yang mengusulkan adalah sekutu dekatnya apa Israel, ya saya tidak percaya gitu. Pasti ada maksud buruk di belakangnya itu. Apa maksud buruknya itu? Yang pertama melemahkan kelompok perlawanan terhadap Palestina, dalam hal ini Hamas dan kelompok-kelompok lainnya. Itu pertama. Yang kedua adalah menjadikan wilayah Palestina hari ini betul-betul dikuasai dan diduduki serta dijadikan bagian dari negara Israel Raya itu. Sudah tahu Buya, itu. kita Dan jangan paham percaya Buya. dengan janji-janji Donald Trump. Jangan percaya dengan janji-janji Israel ya. Sudah terlalu banyak janji yang mereka umbar yang tidak mereka tepatin. Iya. Eh, Ceasefire ini adalah hanya rentang waktu sedikit yang mereka buat untuk mereka buat bernafas. Begitu apa namanya tawanan perang tentara-tentara Israel dilepas oleh Hamas, ya, saya yakin mereka akan ingkar janji lagi tuh. iya, iya, Karena iya. misi mereka bukan apa-apa, tapi adalah pertama bagaimana dia bisa membebaskan tawan-tawanan yang ditawan oleh Hamas. Karena Benyamin Netanyahu juga mendapatkan serangan dan kecaman luar biasa dari rakyatnya sendiri. Karena Benyamin Netanyahu dianggap tidak membela rakyat itu karena tidak berhasil membebaskan tawanan-tawanan tentara Israel dari Hamas, itu kan. Tapi coba aja kita lihat nanti ya, begitu sudah selesai ini, kalau seandainya Israel sudah menghitung dan seluruh tawanan perangnya sudah kembali, yakin saya, ya, dia akan mulai lagi melakukan sesuatu yang akan membuat ya, rakyat Palestina lebih menderita lagi dari yang sudah-sudah. Gitu. Pertanyaan yang mendasar begini Buya, why Indonesia yang menjadi pilihan gitu? Karena Indonesia salah satu negara yang sangat kokoh yang sampai hari ini belum mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Yang namanya Mesir itu sudah mengakui, yang namanya Turki malah bersahabat. Kalau Iran tidak mungkin karena Iran berperang langsung ya. Masa Ya, Donald Trump akan mengusulkan supaya yang 2 juta itu dipindahkan ke Iran tidak mungkin lah gitu ya. Jadi Indonesia dia lihat sebagai negara yang akan bisa menerima kehadiran 2 juta rakyat Palestina. Kalau tidak Donald Trump seperti saya katakan tadi saya bisa terima. Atas dasar kemanusiaan ya, atas dasar kemanusiaan saya bisa terima. Tapi kalau Donald Trump dan Benjamin Netanyahu yang mengusulkan saya tidak akan terima. Saya akan tolak itu karena di belakangnya ada skenario jahat yang akan mereka lakukan yaitu memberangus
negara Palestina dan berangus rakyat Palestina. Dan menurut saya ya dunia harus tahu lah ya, ICC sudah menjatuhkan hukuman apa terhadap siapa nama Benjamin Netanyahu supaya ditangkap kan, tapi sampai hari ini kan tidak bisa kan, gitu. Pembela utamanya adalah ya Amerika Serikat, apalagi presidennya Donald Trump gitu kan ya. Ya, Donald Trump itu kan menantunya keturunan Yahudi itu kan. Ya, Ya, Jared jadi Kushner. memang eh, sebetulnya ide untuk relokasi pemindahan warga ini kan bukan sesuatu yang baru. Dulu kan juga sempat ada sebuah ide untuk memindahkan warga Palestina itu ke mana tuh, ke Afrika Tengah, ke Angola dan sekitarnya itu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, Pak Buya. ya kalau bagi saya ya atas dasar apa? Kan dia mencoba merasionalisasikan kami akan membangun kembali Gaza, gitu kan ya? Karena akan kami bangun kembali, tentu harus dikosongkan Gaza, kan begitu tuh logikanya tuh Pak Haji. Hmm. Ya kan, karena akan dibangun harus dikosongkan, kemana mereka akan dibawa? Bawa ke Indonesia kan begitu kan ya? Cuma pertanyaan saya, betulkah mereka akan membangun kembali Gaza tersebut? Itu pertama. Yang kedua, murnikah gagasan tersebut untuk membela kepentingan rakyat Palestina? Mana pula mungkin itu. Ya, Apalagi bagi orang Israel itu ya membunuh orang yang tidak dari kalangan Yahudi itu boleh, Pak. Itu pandangan hidup mereka itu, Pak. Gitu. Jadi memang tidak mungkin itu bagi saya. Oleh karena itu kita harus curiga lah gitu dengan ide-ide ini. Bu ya, berarti kalau kita kan Kemlu sudah ini izin Bu ya, Kemlu kan sudah berbicara, dia bilang belum menerima informasi, tapi mereka juga menolak dan tidak mempercayai semua itu, Bu ya. Berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah tepat Bu ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh tim transisi Donald Trump yang akan memindahkan warga Palestina ke Indonesia. Ya sampai hari ini menurut saya ya politik luar negeri Indonesia tentang Palestina masih on the right track, masih hmm, sesuai dan sejalan dengan amanat konstitusi ya. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh Israel sekarang ini sudah jelas ini penjajahan kan. Dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang 45 menyatakan bahwasanya penjajahan itu harus dihapuskan di atas bumi ini karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan saya lihat Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi di pentas internasional ya dengan keras sekali ya menyatakan sikap pemerintah kita. Dan yang terakhir di masa Pak Prabowo lebih tegas lagi kan. Jadi dalam kesimpulan saya ya apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini ya sudah benar ya karena sudah sesuai dengan konstitusi kita. Oleh karena itu saya agak bingung juga ya kalau di negeri ini kok ada orang yang mendukung Israel. Bingung juga saya ya. Sementara dia warga negara Republik Indonesia. Pertanyaan saya sebagai warga negara Indonesia, dia percaya nggak terhadap konstitusi itu? Yang namanya ya, ya, ya. konstitusi itu kan harus kita patuhi ya. Tapi kok dia menentang konstitusi gitu kan? Melawan konstitusi. Kok dia bisa membenarkan adanya praktek penjajahan padahal di dalam mukaddimah. Mukaddimah itu kan harus menjadi nafas dan jiwa pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 45 itu kan. Tuh. Jadi nggak boleh ada dalam pikiran kita sedikit pun apa ya pikiran untuk mentolerir praktek penjajahan nggak boleh ada itu. Lalu kenapa kok teman-teman kita ini hari ini saya lihat ya malah dengan bangganya bicara bahwa Israel itu adalah membela diri. Bagaimana kok seperti tidak punya ilmu ya? Kenapa sih rakyat Palestina melawan Israel? Tanahnya dirampas, kebebasan mereka dirampas, masa nggak melawan? Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda ya, karena tanahnya dirampas, kebebasan dirampas. Tuanku Membonjol berperang melawan Belanda karena daerahnya dijajah, ya dilawan lah. Jadi saya lihat kalau seandainya mental-mental anak-anak muda kita seperti itu ya, saya juga bingung itu tentang masa depan bangsa dan negara ini gitu. Karena mereka tidak lagi menjadikan konstitusi sebagai acuan dalam pola pikir dan pola tindak mereka. Ya gaduh negara ini nih. Oleh karena itu saya minta betul lah pemerintah supaya bersikap tegas terhadap warga bangsa yang punya sikap balelo dari konstitusi.
Buya, Ya, berarti kita sekarang beralih sedikit ke gencatan senjata. Tadi Buya sempat singgung kalau misalnya sebenarnya gencatan senjata cuma akal-akalan Israel, terus juga dan setelah kalau misalnya rencana ini jadi dan bahkan setelah lepas semua tahanan-tahanannya Israel bisa jadi diserang ulang Buya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi ini Buya, gencatan senjata yang sebenarnya ini hanya temporer saja. Saya dulu pernah membuat rilis, wahai umat Islam di dunia, wahai negara-negara yang anti penjajahan, bersatulah ya. Berilah pelajaran kepada Israel gitu ya, supaya yang namanya penjajahan di atas dunia ini bisa kita hapus Dihapuskan. ya bersama-sama gitu kan. Tapi kan apa namanya ya, karena Amerika merupakan negara yang adik kuasa ya sangat kuat ya. Ya tampaknya banyak negara tidak berani melakukannya kan gitu ya. Tapi ya, saya punya keyakinan dan kepercayaan ya. Di dalam Al-Quran tuh ada ayat bunyi begini. Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Era itu, kata Tuhan, akan saya pergilirkan di antara manusia. Jadi tidak akan ada satu suku bangsa pun di dunia ini akan mampu mempertahankan kejayaannya, keadikuasaannya, ke superpowernya untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita uji nih ayat ini secara empirik ya. Di zaman Nabi Muhammad ada dua kerajaan besar, Bizantium dan Persia. Hebatnya luar biasa. Orang waktu itu tidak akan membayangkan kerajaan tersebut hancur. Hancur. Muncul daulat Bani Umayyah hebat, hancur. Daulat Abbas muncul lagi, daulat Abbasiyah hebat, hancur. Kemudian muncul daulat Turki Utsmani hebatnya luar biasa. Separuh Eropa itu dia apa? Dia kuasai, hancur. Muncul era Eropa dan era Amerika hebat dan belum hancur, tapi pasti hancur ini. PricewaterhouseCoopers sudah membuat prediksi kan bahwa tahun 2040-2050 peta adik kuasa Indonesia sudah berubah dan Indonesia masuk ke dalam salah satu negara empat terbesar di dunia. Ranking satu adalah India, ranking dua adalah Cina, ranking tiga Amerika, ranking empat adalah negara kita. Jadi di pertengahan abad ini peta politik dan peta ekonomi akan berubah. Nah, Amerika tidak lagi sekuat hari ini ya. Hari ini orang boleh berbangga Amerika luar biasa, tapi dia tidak akan bisa melawan ketentuan Tuhan Sunnatullah. Saya pergi ke Amerika, saya ditemanin oleh warga negara Amerika keliling-keliling. Dia bilang begini, Mister Anwar Abbas, coba Anda lihat keluar apa yang tampak oleh Anda. Saya bilang gedung yang tinggi, Anda benar. Apalagi yang tampak oleh Anda, jembatan yang megah, Anda benar. Nah, coba Anda lihat lagi apa yang tampak oleh Anda di balik yang tampak tadi, gitu. Nah, saya agak bingung juga itu. Setelah saya coba lihat-lihat dan pikir-pikir, apalah. Saya tidak bisa menemukannya, lalu akhirnya saya menyerah. Saya bilang gitu. Nah, dia bilang begini, yang namanya gedung tinggi itu ada umurnya. Yang namanya jembatan yang megah itu ada umurnya katanya. Nanti gedung yang tinggi itu kalau datang umurnya, itu akan roboh sendiri. Gitu. Jembatan itu akan roboh sendiri. Kalau kami tidak mau ada rakyat kami yang tertimpa dan mati karena reruntuhan gedung tadi, katanya, reruntuhan jembatan tadi, maka semua runtuh kami runtuhkan, katanya kan. Dan ketika kami sudah selesai meruntuhnya, kami akan membangun kembali. Dan ketika kami akan membangun kembali, kami sudah tidak punya uang untuk membangun kembali. Dan di saat itu, kata beliau, keadikuasaan negara saya sudah berakhir, katanya kan. Karena hutang kami hari ini sudah luar biasa banyaknya, Betul, kata betul. teman saya ini. Dan saya memang melihat gejala-gejala akan meredupnya keadikuasaan Amerika sudah mulai kelihatan. Dan penggantinya sudah mulai tampak ya. Cina, India, negara kita sendiri juga Rusia ya, Brazil sudah akan apa? Mungkin dalam rentang waktu 10-20 tahun yang akan datang situasi sudah berbeda. Dan di saat Amerika sudah tidak lagi punya power, ekonomi tidak lagi kuat, maka kemampuan Amerika membela Israel akan menurun sehingga Israel tidak akan mampu lagi mempertahankan dirinya karena apa? Karena rakyat Palestina dibantu oleh Cina dan negara-negara adik kuasa Hmm. lain gitu kan. Nah, sehingga ada salah satu cerita itu ya, nanti akan tiba waktunya di mana orang Israel itu akan dikejar-kejar dan mereka bersembunyi di balik pohon. Saya lupa nama pohon, pohon gorkot kalau saya tidak salah itu ya. Pohon gorkot itu juga berbicara gitu. Itu sekedar melukiskan bahwasanya sangat sulit sekali bagi orang Islam nanti akan melepaskan diri dari kejaran rakyat Palestina, dari kejaran musuhnya. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan ada dendam yang luar biasa
terhadap Israel karena Israel di masa sebelumnya telah berbuat zalim terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya begitu. Buya, Tapi ya, Buya, ya, kita bicara masalah 4 tahun ke depan, di mana Donald Trump sendiri baru dilantik beberapa hari yang lalu. Ini adalah sebuah masa yang akan sangat krusial karena Donald Trump sendiri adalah sebagaimana Buya sampaikan adalah pendukung kuat daripada yang namanya Israel. Nah, kita masih ingat bahwa ketika Donald Trump menjadi penguasa di masa lalu, ketika periode pertamanya, dia mendorong semua negara-negara Arab itu untuk yang namanya melakukan hubungan diplomatik dengan Israel melalui yang namanya Abraham Accord. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di masa Donald Trump ini adalah hubungan yang paling akan harmonis antara apa itu namanya Amerika dengan Israel atau katakanlah sekarang dengan Netanyahu. Dengan demikian, ini sebetulnya sebuah sebuah di sisi lain adalah merupakan nasib buruk juga buat buat Palestina ini, Buya. Bukan hanya wacana memindahkan mereka, tapi mungkin ada grand skenario yang lebih besar lagi yang akan dilakukan selama periode Donald Trump. Bagaimana menurut Buya? mungkin aku Ya, sedikit nambahin pertanyaannya Pak D, Buya. Tadi kan Buya ah, juga mendorong persatuan, tapi ya kita juga nggak bisa dipungkirin kalau misalnya ada negara-negara Islam sebenarnya yang negara-negara Islam yang tidak punya satu sikap terhadap Palestina gitu, dan bahkan terkadang diam. Nih bagaimana Buya seharusnya nih menghadapi yang kan, kalau yang aku tambahin pada ancaman lah, Donald Trump ini benar-benar ancaman nyata gitu Ancaman di nyata, depan. ancaman Iya ya, nyata 4 tahun ke depan ini. iya ya. Bagaimana Buya ya, izin? ya, saya memang apa ya, sebenarnya gampang menghadapi Israel ini jika seandainya dunia Islam bersatu ya. Nah, ya. Tapi untuk mengharapkan dunia Islam bersatu susah setengah mati ya. Kenapa? Karena dunia Islam itu juga sangat lemah, baik secara ekonomi maupun secara politik dan militer ya. Apalagi negara-negara yang bertetangga dengan Israel itu, dengan Palestina ya, Mesir, Saudi gitu ya. Itu kan lemah sekali itu. Meskipun duitnya banyak, tapi kan penakut, itu bangsa penakut itu kan. Yang namanya Saudi itu kan sangat takut itu ya, apa namanya, kehilangan kekuasaannya ya. Itu yang namanya Raja Saudi itu terancam loh tuh. Kalau tidak dibela oleh Amerika ya, gitu. Dia terancam oleh rakyatnya sendiri karena bagaimanapun juga ya, yang namanya kebebasan itu kan sudah fitrah itu ya. Tetapi kan di Saudi kan kebebasan itu kan mereka kungkung kan gitu ya. Oleh karena itu kalau seandainya apa, Raja Saudi ditakut-takutin saja oleh siapa? Oleh si Donald Trump, maka pasti itu Saudi akan menyalurkan dana untuk membantu Donald Trump menyukseskan programnya itu. Dulu ketika siapa yang presiden apa, Presiden Saddam Hussein menyerang Kuwait kan, itu kan yang habis duitnya kan bukan duit Amerika yang habis tuh. Yang habis duitnya kan duitnya Saudi kan. Miskin Saudi dibuat itu. Kenapa? Karena oleh Amerika ditakut-takutin kan. So kalau seandainya kamu tidak mau membantu saya, kata Amerika kan, maka nanti Saddam Hussein akan menyerbu sampai ke Saudi dan akhirnya kamu tumbang. Nah, ada nggak raja yang mau tumbang dari konflik? Kan tidak ada kan. Oleh karena itu ya bagi Saudi itu hidup atau mati bagi dia untuk membela apa, kekuasaan gitu. Karena dia bisa berharap kepada Donald Trump ya maka terpaksa dia ikut Donald Trump. Tuh, sementara akibatnya adalah kepentingan rakyat Palestina terabaikan. Eh, jadi Akibat. saya menjadi khawatir Bu ya bahwa dalam 4 tahun ke depan ini justru eh, bukan bukan harapan saya, tapi saya khawatir bahwa apa itu namanya eh, apa itu namanya eh, Palestina ini betul-betul dihabisin. Saya juga seperti itu Pak Haji. Ya makanya bagi saya ya, kalau ada kan mereka Amerika itu kan menyatakan Hamas itu teroris ya. Ya, Hamas itu kan menurut mereka kan teroris kan. Tapi bagi rakyat Palestina, apakah Hamas itu teroris? Pahlawan mereka itu, Iya, martir mereka itu kan. Jadi kata teroris itu, itulah kata yang sering diucapkan oleh orang yang terancam gitu. Karena Israel merasa terancam, maka orang yang mengancam kekuasaan dia dianggap teroris.
karena kepentingan Amerika terancam, maka orang yang mengancam kepentingan Amerika mereka anggap teroris kan gitu kan ya. Tuh. Sementara menurut kita yang teroris yang sebenarnya the real teroris itu adalah Israel sama Amerika itu. Betapa Seben- ketakutannya rakyat Israel, rakyat Palestina itu dengan Israel itu kan. Setiap hari mereka bunuhin. Jadi siapa yang teroris sebenarnya? Iya, Hamas kah atau Israel? iya. Buya, sebetulnya kenyataan itu kan sudah dipahami semua orang, tapi tidak ada orang yang bisa menyelesaikan juga, artinya mencarikan solusinya gitu sampai sekarang terhadap apa itu namanya keganasan Israel dan yang didukung Amerika. Itu Ya, masalahnya sampai PBB sekarang. PBB saja Pak Haji Dewan Keamanan berkali-kali membuat keputusan tidak diperhatikan, tidak diopen itu oleh Amerika sama Israel kan. Tuh. Makanya saya berharap ya, ini dunia yang kayak begini tidak sehat ini. Kalau hanya ada satu adik kuasa di dunia tidak sehat, Pak. Oleh karena itu harus ada eh, kelompok baru ya. Kalau dulu kan Timur Barat, Pak ya. Kelompok Timur, kelompok Barat kan gitu, Pak ya. Kemudian muncul kelompok ketiga yang disebut dengan negara-negara blok gitu ya. Saya rasa memang BRIC inilah salah satu apa solusi juga bagi saya ya. So kalau seandainya tidak ada, kalau hanya ada satu adik kuasa di dunia, maka Amerika akan bersimarajalela di atas bumi ini. Tuh, oleh karena itu BRIC, Persatuan Negara-Negara Cina, apa Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa dan negara kita kan juga sudah masuk dan bergabung dengan itu. Iran juga akan bergabung ya. Maka menurut saya ya BRIC akan bisa membendung gerak maju dari Amerika dan sekutunya sehingga mereka tidak bisa berbuat semaunya di Timur Tengah gitu. Tapi kalau seandainya BRIC ini juga tidak kuat ya maka menurut saya ya apa yang Pak Aji takuti dan khawatirkan akan terjadi itu. Sebenarnya ya kalau menurut hemat saya, Buya, bahwa keseimbangan apa itu namanya kekuatan itu semestinya saat ini ya itu dimainkan oleh Cina karena Cina Iya, sendiri adalah sebuah negara yang dengan teknologi yang sekarang sangat maju dan dalam batas-batas tertentu juga bisa mengalahkan Amerika begitu. Nah, iya betul. ya cuman rupanya Cina lebih masih banyak bermain di bidang ekonomi, tidak berbidang bidang politik. Itu masalahnya. Ya saya rasa Cina sekarang ini sedang bersiap menyiapkan dirinya juga ya karena Cina juga punya kepentingan untuk kuat militernya kan gitu ya. Dan saya rasa ya pada waktunya mungkin barangkali Cina akan membuat kejutan sehingga Amerika akan kaget melihat persenjataan Cina yang sudah dahsyat luar biasa. Saya yakin Cina tidak akan berdiam diri Pak Haji, tidak berdiam diri. Karena bagaimanapun juga dia tentu pasti akan melindungi kepentingan dirinya ya, kepentingan negaranya. Oleh karena itu ancaman terbesar itu kan adalah dari Amerika, terutama dari Donald Trump. Donald Trump kan sudah mulai menebar apa ancaman kepada Cina kan. Tuh. Dan kalau seandainya Cina, Amerika, Donald Trump jadi memotong pajak, ya maka berarti ya ekonomi Amerika akan apa? Akan semakin membaik, akan semakin menguat. Bila ekonomi Amerika semakin membaik dan semakin menguat, ya maka tentu ya itu akan menjadi ancaman bagi Cina itu, gitu. Buya, ada satu masalah yang menurut saya ini penting untuk kita address adalah bahwa Indonesia pada dasarnya adalah sebuah negara yang sebetulnya sangat lemah di depan Amerika. Nah, ketika Amerika punya ide apapun juga, sebetulnya Indonesia tidak dalam posisi untuk melakukan bargaining secara apa itu namanya apple to apple dengan Amerika. Apabila ide bahwa merelokasi itu didesakkan kepada Indonesia dan Indonesia kemampuannya juga seperti ini, kira-kira kedepannya apa yang ujungnya ini? Makanya menurut saya ya rakyat Indonesia harus bersatu. Kalau rakyat Indonesia bersatu menolak ya, pemerintah juga punya tenaga untuk melawan. Tapi kalau seandainya misalkan Donald Trump tekan pemerintah kita, lalu rakyat juga menerima, ya sudah habis itu. Oleh karena itu menurut saya kekuatan rakyat tidak akan bisa dikalahkan oleh Donald Trump. Tidak akan bisa. Kita sudah lihat lah di Vietnam contohnya Pak ya, Pak Haji. Di Vietnam, waktu perang Vietnam. Akhirnya siapa yang menang di perang Vietnam? Kurang canggih apa senjatanya Amerika kan? Angkat kaki. Kenapa? Karena rakyat Vietnam bersatu.
Kurang canggih apa Hmm. senjatanya Amerika di Afghanistan? Angkat kaki, gitu kan? Oleh karena itu ya, kita pun kalau seandainya kita bersatu, nggak bisa itu. Apakah sanggup Amerika membunuhin 10 juta orang di Indonesia? Nggak akan sanggup lah, ya kan? Jadi saya yakin dan percaya ya, jika seandainya rakyat Indonesia bersatu dan mendukung sikap pemerintah yang konsisten dan konsekuen dengan konstitusi, maka menurut saya negara kita akan menjadi negara yang kuat dan tidak bisa dipandang sebelah mata oleh negara dikuasa. Tidak akan bisa. Risikonya sangat besar. Buya, nah pertanyaan saya sekarang, bagaimana caranya, kan kita sudah, pemerintah memang sudah konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Nah, ke depannya bagaimana Buya? Apa yang harus dilakukan lagi oleh pemerintah agar nanti setidaknya kita bicara dalam jangka pendek aja, supaya gencatan senjata ini terjaga gitu Buya? Dia menghimbau OKI, lembaga-lembaga internasional ya, supaya bicara ya. Tapi kan lembaga-lembaga internasional kan juga nggak bisa terlalu Lemah banyak ya? diharapkan juga ya. Hah? Iya Buya. Apa ya, sudah mandul semua ya. Ya, oleh Iya, karena itu ya saya terus terang saja ya, ya meskipun dunia seperti itu ya, tetapi kan semangat juang rakyat Palestina kan tidak pernah padam ya. Hmm. Kita lihat mereka terus bersemangat. Kalau kita lihat ya puing-puing yang apa itu kan luar biasa itu ya. Tuh. Sekarang puing-puing itu berpindah ke Los Angeles kan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi semestinya itu rakyat Amerika direlokasi juga itu. Kalau seandainya misalkan Donald Trump mengusulkan supaya rakyat Gaza direlokasi karena akan dibangun ya, maka rakyat Amerika juga harus direlokasi itu yang di Los Angeles itu direlokasi ke negara lain karena akan iya. membangun kan gitu kan. Khawatirnya orang Gaza direlokasi ke Indonesia, orang LA direlokasi ke Indonesia juga tuh. Iya, orang LA direlokasi ke Indonesia ya. Hmm. Jadi dalam apa tuh namanya pengalaman berbangsa kita, kita pernah punya yang namanya pengungsi, pengungsi di Pulau Galang kan, ya pasti Buya pasti ingat, dan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi yang terakhir justru ini yang menjadi masalah ketika apa itu ada manusia kapal yang kemudian masuk ke Indonesia begitu banyak. Yaitu mereka itu adalah saudara kita secara kemanusiaan juga orang-orang Rohingya dan ternyata sekarang berkeliaran ada di mana-mana. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya kemudian rakyat apa tuh Gaza datang ke sini 2 juta, wah betapa rumitnya negeri ini mengatur apa tuh pengungsi yang begitu banyak. Ya makanya Pak Haji ya, kalau ada sesuatu bencana malpetaka dicari sebabnya. Kalau menurut saya yang jadi penyebabnya adalah Israel dan Amerika ini yang menjadi penyebabnya. Jadi biangnya ini kan dulu Inggris ya mendirikan apa negara Iya, Israel itu kan. Itu kan iya. situ awal muawalnya itu kan. Sehingga akhirnya ya setelah berdiri ternyata dia ingin memperluas kawasannya gitu kan, dan mulailah mereka merampas tanah-tanah dan harta kekayaan dari rakyat Palestina yang mulai ketegang kan gitu ya. Oleh karena itu bagi saya ya, kalau seandainya mau dunia ini mau damai ya, ya dikembalikan kepada keadaan semula gitu. Kalau perlu ya Israel itu akan kembali seperti sebelum dia mendapatkan tanah di daerah Palestina sana itu gitu. Iya. Sekarang apa pesan Buya terhadap warga Indonesia yang mendukung apa tuh ide atau wacana relokasi tersebut? Dalam kesimpulan saya ya, sepertinya mereka tidak punya rasa perikemanusiaan dan perikeadilan. Masa dia tega ya, tidak mendukung apa rakyat Palestina yang sudah habis-habis dan hancur-hancur enggak gitu ya. Kok dia bisa tertawa dan tersenyum melihat rakyat Palestina yang berlumur darah ya, yang berkalang tanah. Saya tidak bisa saya membayangkan itu ya. Dan mereka menyalahkan misalkan itu adalah kesalahan dari Palestina gitu kan. Kan ada teori stimulus dan respon. Mengapa rakyat Palestina melawan? Karena hak-haknya dirampas, karena tanah mereka diambil, melawan lah kan gitu ya. Tuh. Tapi mereka tidak mau menyalahkan Israel itu. Coba bayangkan tuh. Di mana hati nurani itu? Mungkin barangkali nanti kalau seandainya yang bersangkutan dirampas tanahnya baru dia tahu tuh ya.
Hmm. rumahnya dirampas oleh orang, duitnya dirampas, baru dia tahu itu. Oh, seperti ini penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, baru dia tahu itu. Mungkin hari ini dia belum merasakan ya bagaimana pahitnya hak-hak kita dirampas oleh orang ya, tapi mungkin barangkali ya pada waktunya mereka akan mengalami. Sehingga ketika itu dia bisa menyadari bahwasanya ternyata apa yang diderita oleh rakyat Palestina selama ini memang luar biasa beratnya. Tuhan kan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Buya, terima kasih banyak Buya Iya, betul. atas ngobrol-ngobrol kita di podcast Deep Talk dan juga atas beberapa masukan Buya maupun pikiran-pikiran Buya. Menurut kita ini sudah komprehensif untuk mengadres masalah, bukan masalah sih, isu yang digelontorkan oleh Donald Trump Iya, dan betul, betul. bagaimana cara kita merespon. Buya, terima kasih banyak Buya. Iya, sama Pak. Ya, Pakai syukron. matanya. Ya, Iya, terima sehat kasih. selalu Ya, ya. Iya. teman kumparan, demikian tadi perbincangan kita dengan Waktum MUI dan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Semoga teman-teman kumparan sehat dan TikTok kali ini bisa juga berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih, saya Andreas Geri undur diri. Pak D.